Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi untuk menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam Nawacita. Di antaranya yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. KEK Bitung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus berbasis industri di Indonesia yang berlokasi sangat strategis dan menjadi pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Pengembangan KEK Bitung tentunya akan berimplikasi terhadap kawasan di sekitarnya, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung, sehingga membutuhkan penataan kawasan yang terintegrasi antara kawasan industri dengan kawasan di sekitarnya, baik secara ruang maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlu segera disusun rencana rinci tata ruang di sekitar KEK Bitung untuk dapat mendukung sinergisitas fungsi antar kawasan melalui 1. Pembagian peran terutama terkait segmen pasar. 2. Menjaga penyediaan rantai pasok industri. Serta 3. Keterkaitan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan. Kawasan rencana di sekitar KEK Bitung terdiri dari kawasan inti dan kawasan penyangga. Kawasan penyangga diatur dengan skala 1:25.000, sedangkan kawasan inti diatur dengan skala ketelitian 1:5.000 dan memuat pula ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang atau peraturan zonasi. Kawasan inti dan kawasan penyangga ini mencakup sebagian kecamatan-kecamatan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas sekitar 2.399 hektar untuk kawasan inti dan luas sekitar 19.475 hektar untuk kawasan penyangga. Penempatan delineasi kawasan inti dan kawasan penyangga tersebut dilakukan dengan memperhatikan kriteria kawasan yang mendesak untuk diatur dan dikendalikan tata ruangnya, serta melihat hingga sejauh mana kawasan yang memberikan pengaruh secara spasial terhadap pengembangan KEK Bitung. Penataan ruang sekitar KEK Bitung bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang mendukung KEK Bitung yang berdaya saing namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bitung memiliki keunggulan geostrategis sebagai hubungan Indonesia bagian timur yang berbatasan langsung dengan Filipina dan dilalui oleh alur pelayaran dari dan menuju China, Korea, Jepang, dan Australia. Selain telah ditetapkannya kawasan ekonomi khusus di Bitung, terdapat cukup banyak dukungan kebijakan pemerintah guna percepatan pembangunan kawasan, yaitu rencana perluasan pelabuhan Bitung, pembangunan jalan tol, hingga bendungan dan bandara internasional. Dengan ditunjang berbagai infrastruktur tersebut, konektivitas dan aksesibilitas untuk menuju kawasan sudah tersambung sangat baik dan mudah dijangkau. Bitung mengandalkan sektor perikanan dan perkebunan kelapa sebagai motor penggerak perekonomian. Hasil perikanan dan perkebunan inilah bahan baku utama dalam industri pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang dapat menghasilkan komoditi ekspor berkualitas internasional. Konsep perencanaan rinci tata ruang di sekitar KEK Bitung berfokus pada 4 aspek, yakni 1. Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi. 2. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah. 3. Pengembangan, pengendalian, dan revitalisasi kawasan budidaya. Dan 4. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung. Untuk mewujudkan konsep tersebut, struktur ruang kawasan sekitar KEK Bitung dibagi menjadi 3 pusat pelayanan, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan tersebut akan terintegrasi dengan infrastruktur penting seperti Jalan Tol Manado Bitung, jaringan jalur kereta api Manado Likupang Bitung, dan Manado Bandara Samratulangi, Talawan, Bitung, dan Jalan Lingkar. Selain itu, infrastruktur lain juga akan dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi di sekitar KEK Bitung, seperti pelabuhan IHP, terminal Tangkoko, instalasi pengolahan air Pinokalan, TPA air Tembaga,
Jembatan Bitung Lembe, PLTU Kema, dan IPAL Komunal. Sementara pola ruang kawasan sekitar KEK Bitung dibagi menjadi 5 sub BWP. Sub BWPA, Sub BWPB, Sub BWPC, Sub BWPD, dan Sub BWPE. Dalam 20 tahun ke depan, perwujudan rencana tata ruang kawasan sekitar KEK Bitung dijabarkan dalam indikasi program utama yang meliputi usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu dan tahapan pelaksanaan. Untuk mengendalikan pembangunan kawasan sekitar KEK Bitung sesuai rencana rinci tata ruang, maka disusun peraturan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang yang diperbolehkan atau diizinkan, pemanfaatan ruang yang terbatas, pemanfaatan yang bersyarat, dan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan atau diizinkan. Sebagai gambaran, berikut ilustrasi sebelum dan sesudah rencana tata ruang diimplementasikan. Penataan kawasan melalui penyusunan rencana rinci tata ruang di kawasan KEK Bitung dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Rencana rinci tata ruang di sekitar KEK Bitung diharap dapat menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang pada akhirnya akan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.